Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutrisno, mohon maaf, Ana baru bisa melanjutkan untuk sharing terkait dengan proses taubat riba. Jadi tahap pertama yang Ana lakukan sesuai dengan teori dan pola pihak bank. Jadi sebelumnya Ana cerita bahwa riba Ana itu di salah satu bank syariah dengan bentuk pinjaman dengan akad IMBT, jadi sewa beli. Dan dari akad itu, secara akad itu tidak syar'i karena ada dua akad dalam satu akad, dan sewa beli itu untuk yang memang bukan dari milik kita itu bisa, tapi karena sewa beli ini adalah objeknya awalnya milik kita, terus seolah dijual ke bank dihargain sekian rupiah, dan uang itu dibayarkan ke kita, dan kita sebenarnya menyewa sambil membeli rumah ini. Jadi sebetulnya itu pengelabuan dari refinancing. Tapi untuk sewa beli pada objek yang memang bukan milik kita, dan itu dibeli oleh bank, dan itu memang betul dokumennya adalah jelas, insya Allah itu tidak apa-apa. Baik. Sementara itu mungkin yang pertama. Selanjutnya adalah Anda mengistilahkan adalah menarik perhatian pihak bank. Istilah ini Anda simpulkan dengan konsep bahwa bank itu tidak akan menganggap kita serius untuk menyelesaikan hutang kita ketika setiap bulan kita pun tetap rajin mengangsur. Nah, ini penting kepada ikhwah sekalian ketika memang sudah berniat untuk menyelesaikan riba dalam hidup kita yang jelas di situ akan diperangi Allah dan Rasulnya, maka kita bismillah. Ada sebuah pendapat, mohon maaf, mungkin Ana loncat-loncat ya. Ada sebuah pendapat bahwa semampu kita. Tapi dibalik, apakah kita cukup dengan semampu kita hidup kita ini? Bukankah goal kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian nikmatnya, yang tidak mungkin Allah berikan tanpa perjuangan, sehingga mindset Ana adalah sekuat yang Ana mampu, sekuat mungkin. Maka inilah yang Ana ikhtiarkan untuk berusaha menyelesaikan hutang riba tersebut. Mungkin dalam hal ini Ana tidak menyampaikan jumlah, karena besar atau kecil sama saja kita akan diperangi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Metode menarik perhatian bank adalah dengan kita menunda pembayaran. Ana tidak ngomong tidak membayar, tapi menunda pembayaran. Kenapa? Sebenarnya uang ini kita kumpulkan untuk pada akhirnya di akhir negosiasi nanti itulah yang akan kita bayarkan dalam bentuk pelunasan. Jadi sebetulnya uang ini tidak kita terus tunda, terus kita manfaatkan untuk kepentingan yang lain, tidak, tapi lebih kita tabung untuk persiapan nanti begitu bank mengiyakan permohonan kita untuk pelunasan, maka itulah yang akan kita bayarkan. Demikian episode kedua. Selanjutnya berproses setelah kita, ini episode ketiga. Setelah kita berusaha untuk menarik perhatian bank, tentunya bank ketika bulan pertama kita nggak melakukan pembayaran, ada peringatan mungkin yang sifatnya lunak gitu ya,
bulan kedua, jadi anak itu start Maret 2020 itu sudah menabung. Anda istilahkan sudah menabung untuk proses pelunasan. Dan ketika sudah muncul surat peringatan pertama, maka ini penting kepada ikhwan sekalian, jangan diabaikan surat itu. Jadi surat itu harus kita balas sebagai bentuk komunikasi, karena itu penting. Nah, surat balasan ini harus tertulis dan dikirimkan. Kalaupun memang kita dekat dengan bank terus kemudian tinggal sebelah rumah, ya harus ada tanda terima. Yang menerima adalah karyawan bank itu. Nah, ini penting sebagai bukti jika ternyata suatu saat ternyata bank ini mengambil langkah-langkah yang tidak kooperatif, mungkin dengan tiba-tiba melelang ataupun menyegel rumah kita, itu kita bisa beralih. Kita punya justifikasi bahwa kita pun sudah berkomunikasi. Nah, bahasa komunikasi yang muncul nanti kita bisa diskusikan bersama. Yang pernah lakukan komunikasi bahwa kita meminta kita meminta uzur gitu ya, dengan segala situasi yang ada. Kemarin qadarullah dengan situasi pandemi memang betul ada pengurangan penghasilan dari kantor Ana sendiri, sehingga itu menjadi salah satu justifikasi yang Ana sampaikan. Nah, kembali yang Ana tekankan bahwa jangan sampai kita mengabaikan surat peringatan. Dari surat peringatan pertama kita harus respon. Baik itu episode ketiga, maaf. Selanjutnya episode keempat, selanjutnya setelah kita mulai mendapat perhatian ya, dengan disebut mendapat perhatian adalah dengan dikirimnya surat peringatan, kita akan sampaikan, kita berbalas pantun, bahasa nah itu berbalas pantun. Jadi setiap surat yang kita terima kita balas terus begitu, dan itu kita harus sabar ya, jangan terpancing emosi. Dan sebenarnya biasanya akan ada collection yang akan menghubungi kita, tadinya marketingnya, kemudian kalau sudah sekian bulan itu tidak ada respon, tidak ada pembayaran, maka akan dihubungi oleh collectionnya. Dan ini collection ini dia sangat paham situasi, dan mohon jangan terjebak dalam konteks kita mengiyakan ajakan untuk biasanya adalah pemanjangan tenor, pengurangan jumlah, pemanjangan tenor segala macam. Kita konsisten dengan rencana untuk ikhtiar pelunasan pokok hutang. Jadi kita lunasi adalah pokok hutang. Oh iya, ada yang lupa, maaf. Ketika kita sudah punya rencana itu, segera ngurus slik OJK ya. Slik OJK nanti prosedurnya bisa kita diskusikan bersama. Slik OJK menjadi penting karena disitulah akan ada keterangan bagi kredit. Bagi kredit itu adalah nilai hutang pokok real kita yang dilaporkan oleh bank pemberi kredit kepada Bank Indonesia. Dan itulah yang bisa kita kejar secara syar'i, bahwa itulah utang pokok kita. Dan ketika nanti ternyata di akhir negosiasi bank itu merilisnya sesuai baku kredit, itulah nilai pokok yang harus kita kejar untuk pelunasan. Episode 5. Nah, berproses biasanya sampai ada surat peringatan terakhir, dan disitulah sudah mulai ada dalam tanda kutip bahasa biasa yang agak lebih menekan kita, yaitu dengan untuk pelelangan dan segala macam. Dan mohon jangan gentar, mohon jangan grogi, fokus saja dengan membalas dengan kata-kata yang baik bahwa kita berniat untuk melakukan pelunasan hutang. Nah, dari situlah nanti akan muncul negosiasi-negosiasi, baik itu penawaran pengurangan cicilan tapi penambahan tenor yang notabene bahkan itu jauh lebih besar hutangnya. Syukur-syukur kalau kita bisa memberikan masukan terkait dengan riba ini, tapi umumnya mereka sebetulnya sudah paham dan mereka
Ya, semoga Allah memberikan hidayah. Tapi intinya kita fokus saja untuk melakukan niat untuk pembayaran penyelesaian hutang pokok. Nah, ketika memang sudah ada dealing, misalkan ada surat balasan bahwa akan silakan dilunasi. Ini pengalaman Anda ya. Jadi dari Maret baru di bulan November itu akhirnya akan ada surat balasan dari pihak bank yang menyetujui nilai pelunasan hutang pokok itu, dan setelah Anda cross check dengan bagi kredit yang ada di Slik OJK itu nilainya hanya beda kalau nggak salah 30.000 kalau nggak salah. Dan disitulah ternyata sudah ini di sisi mentoknya. Sedikit informasi bahwa biasanya pihak bank itu pada saat memberikan nilai akhir pelunasan itu mereka masih menghitung 5 kali 5 kali cicilan. Jadi misalkan hutang pokok kita 10, kemudian cicilan kita itu 1, biasanya dia ngitung adalah silakan bayar sejumlah 15. Nah, kita bernegosiasi yang 5 itu supaya tidak ada, dan itu secara konteks perbankan mereka masih mungkin, bahkan mungkin menjadi hanya 11 segala macam. Nah, syukur-syukur bisa kita kejar sampai hanya 10 sesuai dengan bagi kreditnya. Nah, itu yang salah satu tips. Jadi kita memang harus teliti, kita harus cek nilai bagi kredit dengan nilai yang disampaikan oleh pihak bank. Dan tolong telaten, bersabar, dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niatkan terus bahwa kita bertobat dari kesalahan yang karena kejahilan kita, karena tahuan kita, kebodohan kita terperosok dalam riba, dan kita ikhtiar untuk taubat. Itu episode 5. Selanjutnya pada saat di bulan November itu Anda dapat surat persetujuan pembayar pelunasan dengan nilai sebesar itu, dan dikasih deadline di bulan Desember minggu kedua dapat surat, dikasih deadline sampai di akhir tahun. Nah, disitulah Ana mencoba untuk bernegosiasi, dilakukan dari nilai pokok yang beda 30.000 dari bagi kredit OJK itulah Ana bernegosiasi untuk dilunasi dalam kurun waktu lebih lama gitu ya. Karena nego sampai 1 tahun bahkan 1 bulan, tapi qadarullah Allah belum mengizinkan itu, sehingga atas izin Allah juga Ana dapat pertolongan dari makhluk Allah juga untuk menambahi selisihnya. Dan Ana berutang Ana utang pada beliau sejumlah itu, dan Ana sedang mengangsur, tapi ini sudah sama-sama paham bahwa pelunasannya juga dalam konteks syar'i ya. Mungkin itu ikhwah sekalian, jazakumullah khair kepada Pak Sutrisno, Ibu, dan teman-teman semuanya di komunitas Nuriba. Yakinlah bahwa Allah membantu. Allah Maha Kaya, Allah Maha Penolong, Allah Maha Kuasa. Di saat-saat tertentu, di saat kita di ujung proses, Allah pasti memberikan pertolongan. Yang perlu kita kuatkan dalam diri kita adalah jangan tergoda untuk melakukan pengunduran atas dasar pengurangan kredit kita. Bismillah, udah selesaikan. Jual aset, nggak apa-apa. Allah tahu, dan ini semua juga karena untuk bertobat. Bahkan yang
Ana sendiri lakukan dan rasakan bahwa Allah terus memperhatikan kita. Seriuslah kita untuk bertaubat. Seriuslah untuk kita keluar dari riba. Allah pasti membantu. Demikian ikhwas sekalian. Jika ada manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Jalla Jalalu, Azza wa Jalla. Jika ada yang kurang berkenan, itu dari anak pribadi dan televisi iblis laknatullah, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.